Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Aqidatul Awam. Kita ulangi lagi nih, mulai dari nadam yang pertama. Abda'u bismillahi wa rahmani wa bi rahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila takhawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Nah, kemarin yang sampai itu adalah membuka dari kitab Aqidatul Awam. Kita lanjutkan ke nadum kelima. Kita masuk ke pasal pertama, yaitu sifat-sifat Allah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi yusrin nasifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun gani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi. Jadi untuk sifat-sifat Allah itu sampai nadoman yang ke-10. Kita bahas ya satu-satu, mulai nadoman nomor 5. Wa ba'du lan sa'use, artinya sa'use membaca bismillah, membaca alhamdulillah, dan membaca sholawat. Fa'lam warwasiro biwujubil ma'rifati kelawan wajibin ngawerwi min wajibin saking pira-pira sifat wajibe lillahi katuhi Allah iku ngisrina ana 20 apane sifatan sifate. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, domain Aqidatul Awam ini terdiri dari 50 tauhid, 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib, 4 sifat muhal Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Jadi yang pertama dibahas adalah ketahuilah bahwa ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, teman-teman, nomor 6. Fallahu mongko setuhune Allah iku mawjudun, dat kang wujud. Jadi yang pertama adalah sifat wujud. Qadimun, dat kang awal, maha dahulu. Jadi tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Bagi al-bagiyun. Jadi bagi ini kekal, lawase lawas. Jadi tidak ada akhir bagi Allah. Mukhalifun lil khalqi. Jadi mukhalifun iku bedane lil khalqi maring makhluk. Jadi berbeda dengan makhluk yang dia ciptakan. Ada makhluk, ada khalik. Allah itu menjadi khalik, sang pencipta. Kalau makhluk itu adalah artinya ciptaan Allah, ciptaannya khalik. Bil itlaqi kelawan mutlak. 4. Wa qaimun lan berdiri sendiri, artinya tidak memerlukan bantuan siapapun. Al-Ghani kang maha sugih. Wa wahidun lan sifat suwiji maha esa, wahdaniyah. Nah, sampai sifat ke-6 niki dilanjutkan dengan wahayyun. Ini nggih karena darurat nadom akhirnya wahai, artinya hayyun itu maha hidup. Qadirun lan maha kuwasa. Muridun maha berkehendak atau kersa Allah. Jadi Allah itu maha bisa berkehendak apapun, seperti itu. Terus maha kuasa.
Alimun. Alimun itu artinya yang maha memiliki, maha mengetahui. Bikuli syai'in kelawan saben-saben perkara. Sami'un. Sami'un itu maha mendengar. Al-basirun. Basirun itu maha melihat. Wal mutakallimun kan maha berbicara. Lahu kaduwe Allah apa sifatun, sifat sab'atun pitu tantadimun kang teratur. Jadi setelah mutakalim itu kembali lagi dimulai dari sifatnya qadiron. Jadi dari 20 sifat Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, itu wujud hanya satu. Sifat nafsiyah ini artinya maha menegaskan bahwa Allah itu ya cuma satu, tidak ada yang lain. Yang kedua ada sifat salbiyah, artinya sifat salbiyah itu meniadakan yang tidak layak selain Allah. Itu ada 5 sifat, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kan tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk, tidak mungkin, karena Allah itu sebagai khalik, sedangkan makhluk itu ciptaan Allah, jadi pasti berbeda dengan makhluk. Terus qiyamuhu binafsihi, jadi sifat kelima itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak perlu bantuan orang lain, tidak sama seperti makhluk Allah, seperti kita ini sebagai manusia itu pasti butuh bantuan orang lain. Makanya kita harus hidup bersosialisasi dengan baik. Terus ada lagi wahdaniyah, maha esa. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak mungkin Allah itu dua. Nah, kalau dua, karena kalau Allah dua itu ribet maksudnya ribet itu bisa jadi Tuhan yang satu itu ingin matahari terbit dari timur, yang satu ingin terbit dari barat, itu kan repot. Masa ada 2 matahari, kan tidak mungkin. Itu untuk sifat salbiyah. Selanjutnya ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu pasti ada di zatnya Allah, yaitu mulai dari kudrat. Nah, jadi qadirun di sini membacanya kudrat, muridun itu iradat, terus ilmu itu alimun, hayah, sama basor, kalam. Nah, ini hayun itu hidup jadi dibalik aslinya setelah alim biasanya, tapi tidak apa-apa, ini nadoman. Sami'ul basiru wal mutakalimu, jadi sampai ini sifat ma'ani itu sampai ini. Lah, kenapa di sini diterangkan kembali lahu sifatun sab'atun tantadimu, 7 sifat ma'ani ini disusun secara berturutan, karena setelah 7 sifat ma'ani itu ada 7 sifat maknawiyah. Artinya sifat maknawiyah adalah sebagai akibat dari adanya sifat ma'ani, sifat sebelumnya. Jadi berurutan fakudrotun, irodatun, sam'un basor, hayatunil ilmu, kalamunis, tamar. Jadi Allah itu memiliki sifat selanjutnya, makna maknawiyah itu artinya hampir mirip dengan yang sebelumnya, tapi dijadikan sebagai akibat dari adanya 7 sifat ma'ani. Fakudrotun iradatun sam'un basor, hayatunil ilmu, kalamunis tamar, wajaizun bifadlihi wa adlihi, tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Jadi ada kudroh, irodah, sama, basor, hayah, ilmu, kalam. Jadi sama seperti 7 sifat sebelumnya. Saya ulangi kembali, dari 20 sifat wajib Allah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, itu hanya
Allah itu wujud. Allah itu wujud, ini sifat nafsiyah namanya. Terus pembagian yang kedua itu ada 5, itu dinamakan sifat salbiyah, atau meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Mulai dari qadim, baqo, mukhalafatu lil khawadisi, atau di sini disebut mukhalifun lil khalqi. Terus selanjutnya itu qiyamuhu binafsihi, atau di sini disebut waqaimun, di nazmnya itu waqaimun. Terus wahdaniyah, di sini disebut wawahidun. Jadi itu 5 sifat salbiyah sampai ini. Dilanjutkan mulai wahai qadirun muridun alimun bikulli syai samiul basiru wal mutakalimu. Nah, ini dinamakan sifat ma'ani. Jadi ada 7. Jadi hayun atau hayat, qadirun, muridan, alimun, samiul basir, mutakalimun, kalam. Itu ada 7. Lahu sifatun sab'atun tanta dimu. Ini 7 ini diurutkan sesuai dengan urutannya. Dilanjutkan dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu sebagai akibat adanya sifat ma'ani. Jadi sama, ada 7. Dari kudroh, irodat, sam'un, basor, hayat, ilmu, dan kalam. Itu ada 7. Nah, kebalikan dari sifat wajib itu dinamakan sifat mustahil atau mukhal. Sifat mukhal Allah itu juga ada 20. Karena adanya sifat wajib 20, maka sifat mukhalnya juga 20. Di dalam kitab ini tidak disebutkan, artinya disuruh belajar sendiri. Kita mulai dengan sifat wujud. Wujud ini lawannya adalah adam atau tidak ada. Terus sifat qadim lawannya adalah kudus, artinya baru. Kudus kan tidak mungkin ya, Allah itu baru. Kalau Allah baru berarti harus ada sebelumnya kan. Ada yang lama, ada yang baru. Tidak mungkin Allah itu kudus. Terus lawannya bako, sifat bako adalah fana. Kalau bako itu kekal, kalau fana itu kan bisa punah. Terus selanjutnya mukhalafatul lil khawadisi itu lawannya adalah mumassalatul lil khawadisi. Artinya Allah itu serupa dengan yang diciptakan. Tidak mungkin Allah itu serupa dengan yang diciptakan. Selanjutnya sifat kelima, qiyamuhu binafsihi. Lawannya adalah iktiyaju liwairihi. Jadi Allah iktiyaju liwairihi itu sifat mustahil, artinya membutuhkan dengan yang lain. Yahtaju itu butuh, liwairihi itu kepada selain Allah. Sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu lawannya adalah ta'adud. Kalau wahdaniyah itu esa, ta'adud itu berbilang, artinya bisa dihitung. Kan tidak mungkin Allah itu bisa dihitung. Selanjutnya sifat ketujuh adalah kudrot. Kudrot itu maha berkuasa. Lawannya adalah ajzun atau lemah. Kan tidak lucu, kan dia tidak mungkin lah ya Tuhan kita itu lemah, tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak mungkin. Padahal kita sudah diberikan organ yang lengkap, rezeki mulai dari kesehatan, makanan, minuman, dan lain-lain itu. Terus yang ke-8 adalah sifat irodat atau berkehendak. Nah, sifatnya itu adalah karohah. Karohah itu adalah artinya beliau itu terpaksa. Jadi beliau itu terpaksa memberi kita makanan, itu tidak mungkin karena Allah itu maha memberi. Artinya irodat itu maha berkehendak. Itu contoh saja ya, memberi sesuatu. Yang ke-9 adalah sifat ilmun, artinya maha mengetahui. Lawannya adalah sifat jahlun, artinya Tuhan itu bodoh. Kan tidak mungkin Allah itu bodoh. Yang ke-10 adalah sifat hayat, artinya hidup. Lawannya adalah maut.
Tidak mungkin Allah itu mati. Allah itu mati itu tidak mungkin. Yang ke-11 adalah sifat sama atau mendengar. Lawannya adalah sifat sumun. Artinya tuli. Tidak mungkin tuli. Meskipun mungkin doa kita itu kadang kita berdoa itu seakan-akan tidak didengar karena tidak dikabulkan. Tapi setiap doa itu pasti dikabulkan. Entah waktunya kalau ditunda atau bisa langsung diberikan ataupun diganti dengan yang lebih baik. Artinya Allah itu maha mendengar apapun yang kita mau ataupun apa yang kita doa. Lawannya adalah sifat jumun atau tuli. Yang selanjutnya adalah sifat basor. Basor ini adalah maha melihat. Lawannya adalah umyun, artinya buta. Tidak mungkin Allah ini buta. Makanya untuk makhluk seperti manusia, hewan dan lain-lain itu kan makhluknya Allah gitu. Itu ada yang diberikan buta. Artinya apa? Itu sebagai gambaran bagi kita, bagi manusia, bahwa makhluk Allah itu ada yang tidak sempurna, tapi Allah itu pasti sempurna, seperti maha melihat itu. Selanjutnya sifat kalam. Sifat kalam. Kalam itu artinya maha berbicara. Berbicaranya Allah itu juga tidak sama dengan kita. Artinya berbicaranya Allah itu tidak nampak. Siri maksudnya itu lewat wahyu misalnya. Tentu kita tahu ada wahyu kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, kepada Nabi Isa itu kitab Injil, kepada Nabi Musa itu kitab Zabur, kitab dan Nabi Ibrahim itu mushaf itu seperti itu. Jadi Allah itu berbicaranya lewat hal yang seperti itu. Seperti Allah itu juga bisa berbicara langsung kepada makhluknya seperti kepada Musa. Makanya Nabi Musa itu dijuluki sebagai Musa taklima. Terus 7 yang selanjutnya itu sama di sifat qadiron itu lawannya ajizun atau lemah. Muridan itu mukrohan, artinya tidak terpaksa. Aliman itu jahilan, hayyan itu mayitan, sama sih, karena ini yang 7 terakhir itu adalah sifat maknawiyah, yang artinya akibat dari adanya sifat ma'ani. Basiron juga aman, mutakaliman artinya juga lawannya abekam, jadi tidak bisa berbicara atau mustahil berbicara. Jadi pada nadzuman mulai nomor 5 sampai nomor 10 itu menjelaskan pasal pertama, yaitu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada 20. Tidak hanya sifat Allah yang 20, tapi juga menjelaskan artinya kita disuruh mencari sendiri bahwa sifat mustahil bagi Allah itu juga 20. Seperti tadi ada sifat wujud itu lawannya adalah Adam, tidak ada. Kalau wujud itu ada, kalau Adam itu tidak ada. Itu 20 sifat wujud Allah, 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, di nadzuman yang ke-10 itu wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkul limumkinin kafi lihi. Jadi Allah itu juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang bisa iya dan atau bisa tidak. Sifat wajib bagi Allah itu adalah ini tarku mumkinin au kafi'lihi. Jadi fi'lu mumkinin au tarkuhu. Jadi Allah itu bisa mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Tidak ada apapun yang dapat memaksa Allah. Karena tadi di sifat mustahil itu kan, di sifat wajib itu adalah Allah itu maha berkehendak. Kebalikannya itu adalah beliau itu terpaksa untuk melakukan sesuatu. Di sifat jaiz itu beliau itu fi'lu mumkinin autar kuhu, fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Jadi Allah itu berhak mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.
Jadi tidak ada zat apapun yang mampu memangsa Allah mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkannya. Itu seperti kalau sekarang itu namanya hak prerogatif. Bayangkan seorang presiden saja memiliki hak prerogatif, apalagi Allah yang maha kuasa. Jadi tentang sifat jaiz ini dijelaskan ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah itu menghendaki sesuatu, maka beliau hanya perlu mengucapkan kun, maka jadilah. Kun fayakun maka jadi. Jadi itu makalah nadhoman ke-4 hingga ke-10 itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajib itu ada 20, sifat muhal itu atau mustahil itu ada 20, dan sifat jaiz itu ada 1. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi Allah itu karena jaiz itu bisa dilakukan atau bisa ditinggalkan. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kalau di sini ini tarkul likuli mumkinin kafi'lihi. Jadi hanya karena di sini terbatas adanya doman, biar pas antara ini wangat lihi dan kafi'lihi hihi. Aslinya itu adalah fi'lu mukuli mumkinin autar kuhu. Mungkin itu untuk pasal pertama tentang sifat-sifat Allah. Kita baca dulu sebelum kita akhiri. Kita baca mulai yang nomor 5 nggih. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Jadi monggo dihafalkan bareng-bareng di salah satu syarah kitabnya niki nggih. Ada Nurul Dolam karangan Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada salah satu makalahnya itu barang siapa yang hafal nadhoman Aqidatul Awam itu akan dijamin masuk surga. Semoga kita salah satu dari orang-orang yang dapat masuk surga. Barangkali kalau bisa menghafalkan Aqidatul Awam, semoga juga bisa menjadi lantaran atau musabab kita dimasukkan ke surga nanti. Allahumma amin. Intaha wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.